7 tips rumah tetap bersih meski punya Anabul anti ribet. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Aku pengen ngajak ngobrol santai. Ngobrol dari hati ke hati, sambil bayangin kita lagi duduk di dapur, minum teh manis, sambil sesekali nengok lantai yang baru disapu tapi kok kayaknya masih ada bulu. Dan kayaknya yang nonton ini pasti pernah ada di fase capek tapi nggak bisa marah. Capek bersih-bersih, capek ngepel, capek nyapu lantai. Terus, tapi begitu lihat Anabul lagi tidur melungker dengan muka polosnya, langsung luluh. Mau marah, kok nggak tega, nggak marah kok, capek sendiri. Aku dulu sering banget ngerasa gagal jadi ibu rumah tangga. Dalam hati mikir, kok rumah orang lain kelihatannya rapi bersih ya? Kok rumahku kayak habis perang tiap hari? Padahal beneran deh Bu, aku juga bersih-bersih. Bukan yang males. Tapi entah kenapa hasilnya nggak pernah bertahan lama. Apalagi kalau punya Anabul, baru selesai ngepel, dia lewat sambil santai, jejak kaki, baru disapu, dia guling-guling, bulu beterbangan kayak salju. Kadang aku cuma bisa ketawa kecil sambil geleng kepala. Pernah juga Bu, ada tamu mau datang. Aku panik, nyapu kilat, lap sana-sini, terus tiba-tiba nyium bau. Langsung mikir, ini bau dari mana ya? Padahal Anabulnya lagi tidur manis. Dari situ aku sadar, hidup bareng Anabul itu bukan soal rumah jadi bersih sempurna, tapi soal gimana caranya kita tetap waras. Makanya aku mau berbagi 7 tips rumah tetap bersih meski punya Anabul. Ini bukan tips ala rumah estetik media sosial ya Bu. Ini tips yang realistis dan logis. Dipakai sehari-hari sama Bu Ibu yang punya cucian, punya masakan, punya capek. Kita mulai dari tips pertama. Tips pertama, turunin standar bersih. Ini kedengarannya kayak nyerah ya Bu, tapi justru ini penyelamat mental. Dulu aku punya standar rumah harus kinclong, lantai mengkilap, nggak ada bulu sama sekali, nggak ada bau. Hasilnya apa? Aku stres. Karena rumah dengan Anabul itu hidup. Ada gerak, ada bulu. Ada juga jejak kaki-kaki kecil. Sekarang aku ubah standar. Yang penting lantai nggak lengket, nggak bau pesing, nggak ada kotoran besar yang bikin risih. Kalau masih ada bulu halus, ya sudah. Contohnya gini Bu, kalau kita baru nyapu pagi, terus siang ada bulu lagi, itu bukan berarti rumah kotor. Itu berarti rumah dipakai. Dan itu wajar. Sejak aku nurunin standar ini, capekku berkurang setengah. Tips nomor 2, sapu ringan tapi sering. Dulu, aku nunggu bulu numpuk. Mikirnya sekalian aja bersih besar. Tapi nyatanya begitu numpuk banyak, aku malah males. Akhirnya aku ubah cara. Aku sediakan sapu kecil di sudut ruangan. Setiap lihat bulu ngumpul, aku sapu dikit. Nggak pakai niat besar, nggak pakai emosi. 5 menit habis masak, 5 menit sebelum mandi sore. Nggak nunggu waktu khusus. Contoh realnya, Bu, waktu Anabul habis makan dan bulunya rontok di sekitar situ, aku langsung sapu, bukan nunggu besok. Hasilnya rumah kelihatan lebih terkontrol. Capeknya juga nggak numpuk. Tips ketiga, lap kaki dan badan Anabul secara rutin. Ini sering disepelekan. Padahal efeknya besar banget. Apalagi kalau Anabul suka keluar masuk. Aku biasa siapin lap kering dan lap sedikit lembab. Kalau mereka habis dari luar atau dari tempat pasir, aku lap pelan-pelan. Nggak perlu sampai basah. Contoh nyatanya Bu, dulu lantai aku sering ada bekas coklat tipis. Kupikir debu, ternyata bekas kaki. Sejak rajin lap kaki Anabul, lantai jauh lebih bersih. Dan tenang aja ya Bu, Anabul bisa dibiasakan. Awalnya protes, lama-lama pasrah. Tips nomor 4, pisahkan area Anabul. Ini penting banget
Kalau semua area dicampur, rumah cepat kacau. Aku tentukan satu sudut buat makan, satu sudut buat tidur, satu sudut buat pasir. Nggak pakai pagar mahal, cuma pakai alas. Begitu ada kotoran, bersihinnya fokus di satu titik. Contoh logisnya gini, kalau tempat makan Anabul ada di dapur, dapur cepat bau. Kalau kita pindahkan ke sudut tertentu, bau nggak nyebar. Bersihinnya juga lebih cepat. Tips kelima, bersihkan tempat makan dan minum Anabul setiap hari. Ini sering banget jadi sumber bau tanpa kita sadar. Sisa makanan, air liur, air minum yang tumpah. Aku biasakan tiap pagi atau sore, cuci wadah makan. Nggak nunggu kotor. Contoh nyatanya, dulu rumah aku sering bau, walau lantai bersih. Setelah aku perhatiin, ternyata bau dari mangkuk makan. Begitu rutinitas ini dijalanin, rumah jauh lebih segar. Tips keenam, pilih alas dan karpet yang ramah Anabul. Karpet tebal itu kelihatan cantik, tapi jujur Bu, itu jebakan. Nyimpen bulu-bulu dan juga nyimpen bau. Aku ganti karpet tipis yang gampang dicuci. Kalau kotor tinggal angkat, cuci, keringin. Contoh real, dulu aku harus nyedot karpet lama-lama. Sekarang cukup angkat dan siram. Waktu dan tenaga jauh lebih hemat. Dan tips ketujuh, libatkan rasa sayang. Ini bukan tips teknis, tapi paling penting karena sejatinya para Anabul itu juga makhluk hidup yang memiliki perasaan dan insting. Kalau lagi capek bersih-bersih, aku suka berhenti sebentar. Lihat Anabul lagi tidur, lagi nunggu, lagi nyamperin, atau ngajak kita main sama dia. Aku ingat mereka nggak minta dilahirkan di rumah kita yang milih mereka, memilih untuk menjadikan mereka hewan kesayangan keluarga kita. Kalau hati kita lembut, bersih-bersih jadi lebih ringan. Bukan karena rumahnya jadi lebih bersih, tapi karena kita nggak berperang dengan keadaan. Bu Ibu, rumah dengan Anabul itu memang penuh bulu, kadang bau, kadang berantakan, tapi juga penuh tawa kecil, penuh teman setia. Nggak apa rumah nggak sempurna, yang penting kita nggak kelelahan sendirian. Kalau Bu Ibu ngerasa video ini kayak curhatan sendiri, berarti kita sama. Dan aku pengen bilang, kamu sudah luar biasa, sudah cukup, sudah melakukan yang terbaik. Semoga rumah kita selalu hangat, walau lantainya nggak selalu kinclong. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.